Ini yang terjadi di Palestina. Atau melihat ribuan pemukim ilegal Yahudi ini berbondong-bondong kabur, ingin meninggalkan tanah Palestina, ingin meninggalkan wilayah jajahan Israel, ya lewat bandara-bandara internasional. Ada bandara misalnya Ben Gurion, itu kan sudah viral videonya kan, saya juga ada posting tuh di Instagram saya. Ribuan pemukim ilegal Yahudi ini kehabisan tiket. Mereka saking ketakutan oleh perang ini, mereka pengen keluar dari tanah Palestina gitu kan, melalui bandara-bandara internasional. Sebaliknya orang Gaza bertahan. 3 hari yang lalu di ultimatum nih warga Gaza di bagian utara, kami kasih waktu 24 jam, kata Israel, kosongkan wilayah utara, lari ke wilayah selatan, karena kalau tidak kami akan bombardir, kami akan masuk melalui utara, dan ini kami akan ratakan dengan tanah, kurang lebih gitu ya terjemahan bebasnya. Tapi warga Gaza apa? Enggak, silakan saja mau bunuh saya tetap stay di rumah saya. Memang ada sebagian yang termakan gitu kan, yang mengungsi dari utara ke selatan, tapi pada akhirnya mereka kembali lagi itu. Sebagian ada yang sudah terlanjur mengungsi ke sekolah-sekolah PBB di wilayah utara selatan. Sebagian lagi dibunuh di jalan. Ya, hari Senin lalu itu 70 orang meninggal saat mereka lagi mengungsi lewat jalan itu. Kemudian bam, ya mereka dibombardir. Dan saya ketika 2 hari lalu saya melewati jalan itu saya videoin. Ini ada video nih, ini video ini saya ambil sendiri, ini video ini nih, saya yang kamerain. Ada bekas-bekas mobil-mobil yang bangke-bangke mobil yang dibom ya saat mereka sedang mengungsi ke wilayah selatan. 70 orang meninggal, 200 terluka. Tapi sebagian besar sudah kembali ke tempat masing-masing, ke utara gitu kan. Artinya mereka nggak takut. Nah, dari sini kita bisa melihat penduduk asli itu nggak akan kabur dari pertempuran. Penduduk asli itu akan mengakar kakinya, tangannya itu akan stay menjaga tanah airnya. Tapi ya pemukim ilegal, ya masyarakat yang ngaku-ngaku dia itu penduduk asli, dia akan kabur. Dia akan lari keluar. Dia nggak akan peduli apa yang terjadi dengan tanah Palestina. Dia hanya akan peduli pada nyawanya. Kabur mereka. Dari sini paham ya? Dari sini kita bisa membuktikan, kita bisa menganalisa, kita bisa membaca siapa penduduk asli Palestina, siapa pendatang. Nggak usah ribet-ribet deh. Lihat aja dari reaksi mereka masing-masing. Antum teman-teman ya, kalau tahu kondisi sekarang ini, ya Allah, saya berusaha dam tuh nggak berhenti. Sekitar sejam yang lalu 50 orang meninggal di wilayah Burej, jalur Gaza bagian tengah, dalam serangan udara. Jadi ada 15 rumah berdampingan itu dibom, pam. 5 dibom. 50 orang meninggal hanya untuk membunuh 1 orang komandan Al-Qassam, namanya Ayman Naufal. Dia salah satu komandan Al-Qassam, gerakan sayap militer Hamas yang ada di wilayah jalur Gaza tengah. Memang ya, ini target besar Zionis, berusaha membunuh mereka. Tapi lihat, dengar suara bom ya, ya Allah. Tapi Israel ini enggak peduli. Dekat sekali itu. Mereka tuh enggak peduli berapa puluh orang sipil sekitarnya, selama dia bisa memastikan terbunuhnya 1 pejuang itu, maka anak-anak wanita tidak mereka pertimbangkan. Bahkan di banyak kasus, ini informasi yang saya dapat ya, terserah antum percaya atau enggak. Jadi para komandan pejuang ini kadang ketika lagi jalan sendiri itu nggak ditarget, dibiarkan. Ketika dia masuk ke rumah isinya 1-2 orang, dibiarkan. Tapi ketika si komandan ini misalnya masuk ke rumah yang banyak penghuninya, disitulah ditarget baru, bam. Antara alasannya apa? Kita membunuh seorang komandan, tapi jumlah korbannya itu membludak. Ya Allah. Ya teman-teman, sekali lagi saya kalau bicara Gaza nggak akan habisnya banyak ya. Artinya saya juga belum cerita. Awalnya saya tuh kenapa pengen bikin vlog sekarang ini cepat ini, saya tadinya mau cerita tentang banyaknya keajaiban yang terjadi di Gaza selama perang ini. Tentara-tentara Allah yang sudah mulai muncul. Ini memang nggak bisa dibuktikan oleh video atau audio gitu kan, atau tulisan tertentu, tapi ini tersebar di kalangan warga gitu kan, dan ini informasinya itu A1 ya. Artinya
orang-orang terpercayalah yang bercerita, dan itu akan saya ceritakan insya Allah taala di konten selanjutnya. Teman-teman, sejauh ini sudah tembus angka 3.000 yang meninggal di dunia di Gaza. Para korban ini 70% lebih itu wanita dan anak-anak. Sisanya ya manula, ya kemudian warga sipil gitu kan. Sementara korban luka ini sudah mencapai 12.000 ya, dan ini akan terus bertambah karena masih banyak yang terjebak di reruntuhan. Semoga Allah Ta'ala segera ya memberikan kemenangan kepada warga Gaza. Tempat saya berada sekarang ini juga nggak ada jaminan saya akan ya terus bisa memberikan update terbaru ya. Pokoknya nggak ada tempat aman di Gaza. Semua wilayah Gaza ini berpotensi menjadi target militer. Mungkin bisa saya yang terbunuh bisa hari ini atau besok, Allah alam. Yang pasti saya mohon doanya semoga Allah kuatkan kami di sini. Ya. Kita tidak minta diringankan beban kita, tapi kuatkanlah kita di sini, berikan kesabaran yang lebih oleh Allah Ta'ala. Itu doa dari kami, minta doa dari kalian semua, doakan agar kami di sini dikuatkan. Dan tadi pesan tadi jangan lupa ya, jangan sampai pengorbanan para pejuang ya, Palestina yang telah berhasil ya melakukan berbagai prestasi-prestasi atau keberhasilan yang membuat hati kita itu lebih sejuk gitu kan. Itu jangan sampai itu hilang substansinya. Artinya mereka ingin menyampaikan bahwa optimislah, yakinlah bahwa kemenangan pasti akan datang. Dan saya ulangi lagi ya, dengan tanpa kita Palestina pasti merdeka. Dengan tanpa kalian Masjidil Aqsa pasti terbebas. Dengan tanpa kita semua Baitul Maqdis pasti akan bersih dari penjajahan. Namun pertanyaannya adalah buat kita, di mana posisi kita saat itu terjadi. Semoga kita semua berada dalam barisan yang ikut memperjuangkan terbebasnya Palestina, terbebasnya